down the middle of the road. There it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Ada namanya sosok, yaitu Nini Ante. Nini Ante banyak dinyanyikan dalam berbagai tembang Sunda maupun dinyanyikan oleh anak-anak. Dan juga bulan sudah digambarkan oleh satu lagu yang biasa dilakukan oleh anak-anak Sunda, yaitu Bulan Tok. Bulan tok, aya bulan sagede batok. Dan ternyata hasil dari film dari NASA, ternyata memang bulan itu tidak bulat utuh. Ternyata bulan itu bawahnya itu adalah berongga. Artinya bulan itu yang nampak di kita itu sebagai penampangnya saja, dan di dalamnya kosong, berisi berbagai bangunan dari besi, namanya nirantium. Kembali ke Nini Ante. Nini Ante adalah sebutan seorang tua berjenis kelamin wanita atau nenek-nenek yang sedang menyulam dan ditemani kucingnya. Kadang-kadang di lagu anak-anak disebutkan Nini Ante, Nini Ante. Kata Nini Ante sebenarnya satu bangsa namanya Nirantea. Karena sulit disebutkan menjadi Nirantea menjadi Nini Ante. Nah, versi Lemurian, Nini Ante adalah satu bangsa cerdas yang memiliki kemampuan membuat cahaya atau lampu-lampu. Hidup mulai 80.000 sebelum Masehi. Berdampingan dengan Lemurian, ada sifat yang khas dari bangsa Nirantea, itu adalah senangnya dipuji. Senangnya dipuji, disanjung-sanjung, tetapi sangat baper, sangat bawa perasaan. Kalau dalam bahasa Sunda namanya nyeri hatean. Nah, Nini Ante inilah yang sebenarnya membuat bulan. Percaya atau tidak, disaksikan beberapa cuplikan video penemuan NASA pada Apollo ke-20. Pertama, di bulan ditemukan satu pesawat. Yang kedua, ditemukan satu orang pilot laki-laki dengan bentuk kepala yang aneh. Yang ketiga, ditemukan seorang wanita cantik. Nah, wanita cantik ini versi Lemurian adalah Ratu Fetilisi dari bangsa Trunka, yang memang mengendari pesawat itu terdampar di bulan karena rusak. Ratu Fetilisi sangat mencintai Arkitirema atau Akitirem, atau bahasa sekarangnya adalah Lord Astar. Dia menunggu sekian lama untuk bertemu Lord Astar, tetapi Lord Astar tidak kunjung menjemput. Sewaktu diketemukan oleh NASA pada misi Apollo ke-20, sebenarnya masih hidup. Ya. Dia memakai alat-alat bantu. Tapi oleh para astronot NASA ini, mereka mengganggu dan membawa jasad Mona Lisa ke Amerika. Akhirnya Mona Lisa mati karena orang Amerika menyebutnya adalah Mona Lisa. Sebenarnya wanita ini adalah seorang ratu dari kerajaan Trunka, namanya Fetilisi. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan lebih detail bagaimana bulan dan penemuan-penemuannya oleh NASA di misi Apollo yang ke-20. Astronom mendapati bahwa jarak matahari ke bumi persis 395 kali lipat
jarak bulan ke bumi. Sedangkan diameter matahari juga persis 395 kali diameter bulan. Maka dilihat dari bumi, bulan persis sama besarnya dengan matahari. Diameter bumi adalah 12.756 km. Diameter bulan 3.467 km. Dan diameter bulan adalah 27%-nya diameter bumi. Apakah itu kebetulan? Tentunya tidak. Benda langit yang berputar mengelilingi planet oleh ilmuwan disebut sebagai satelit. 9 planet besar pada sistem tata surya semuanya memiliki sendiri satelitnya. Di antara 9 planet besar tersebut ada beberapa planet yang sangat besar seperti misalnya Jupiter, Saturnus, dan sebagainya. Mereka juga memiliki satelit yang mengedari diameter satelit mereka sangat kecil dibandingi planet itu sendiri. Maka satelit yang besarnya seperti bulan sangat unik di dalam sistem tata surya kita. Data-data kebetulan ini menyebabkan beberapa astronom mulai memikirkan sebuah masalah, yaitu apakah bulan terbentuk secara alami? Penelitian lain tentang bulan adalah ternyata bebatuan bulan itu lebih tua. Setelah pesawat antariksa Apollo mendarat di bulan pada tahun 1969 dan mengambil contoh bebatuan dari atas permukaan bulan, melakukan berbagai pengujian, didapatkan data yang bisa dijadikan bahan analisa lebih mendalam terhadap struktur bulan. Menurut statistik, 99% usia bebatuan bulan melampaui 90% bebatuan kuno di atas bumi. Usia yang berhasil dihitung adalah sebelum 4,3 atau 4,6 miliar tahun. Ketika membuat analisa tanah di permukaan bulan, didapati masa mereka lebih kuno lagi. Ada beberapa yang bahkan lebih awal 1 miliar tahun dibandingkan usia bebatuan bulan, melampaui lebih dari 5 miliar tahun. Saat ini, waktu diprediksikan ilmuwan atas terbentuknya sistem tata surya kurang lebih 5 miliar tahun lebih. Mengapa bebatuan dan tanah di permukaan bulan sejarahnya bisa begitu panjang? Para ahli juga berpendapat bahwa sulit untuk menjelaskan. Bulan adalah kumpulan material logam. Ini dibuktikan ketika para astronot di sana menggali, ternyata hasil galiannya dikirim ke Amerika, diteliti, itu mengandung titanium, kromium, yttrium, dan lain-lain. Logam ini semuanya sangat keras, tahan panas, antioksidasi. Dan dilakukan penggalian, ternyata menyentuh satu benda keras. Mereka menyangkanya itu adalah titanium. Sebetulnya benda logam ini adalah nirantium, satu bahan yang diolah dilebur dari bahan yang namanya kraiman. Dan kraiman itu hanya ada di planet bumi. Waktu itu ditambang oleh bangsa Krairon, dibantu para naga, dan juga naga-naga ini atau trondalo ini adalah berfungsi untuk melubangi tanah. Sehingga ada beberapa di Pulau Bali, ada air laut, tapi rasanya tawar. Ternyata itu dari dalam goa. Nah, goa-goa itulah yang sebetulnya itu jalan dari naga atau trondalo untuk mengambil kraiman. Rongga pada bulan. Pembuktian ini dilakukan dengan memasang pengamat gempa pada jarak 72 km. Mencatat getaran pada permukaan bulan. Getaran ini terus berlangsung lebih dari 15 menit. Sama seperti martil memukul lonceng besar dengan sepenuh tenaga. Getaran berlangsung dalam jangka waktu lama baru hilang secara perlahan. Ambil contoh. Jadi ketika kita memukul benda materi padat, maka gaungnya akan sebentar. Tetapi kalau memukul benda yang berongga,
itu akan bunyi ternyata ini hasilnya sampai 15 menit baru berhenti. Artinya bulan itu adalah di dalamnya berongga, bukan seperti planet bumi. Nah, itulah cerita mengenai bulan, penduduknya, yang bertugas di sana, siapa bangsa Nirantea atau Nini Ante. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak sepemahaman dengan para penonton, netizen yang terhormat. Ini adalah versi Lemurian. Versi Lemurian tidak menganulir versi-versi lainnya. Biarkanlah teman-teman sebagai penonton akan memutuskan mana yang lebih masuk akal, mana yang tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprajan, Rahayu, Namaste.